Mau dimulai Bu Ayu? Kalau mau dimulai kita langsung foto dulu aja. Atau mau nunggu 5 menit lagi Bu Ayu? Bisa diulang Pak Yoga? Mahasiswa boleh on cam ya? Oke. Kalau ada hambatan untuk on cam, Bu Ayu suaranya masih belum Bu, terdengar Bu Ayu. Suaranya belum terdengar Kak, Pak? Oh, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Mbak Novi, terima kasih sudah on cam. Oke, teman-teman Bu yang Ayu lain cantik sekali Bu. Iya, Ya, Pak kita Yoga hujan. foto dulu ya. Oke, silakan teman-teman izin bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan memulai untuk sesi awal ya. Jadi untuk bukti awal, kita kalau teman-teman memungkinkan untuk on cam, mohon bisa on cam. Bu Ayu ada tuyul di belakang Bu Ayu. Turun bisa. Ya, boleh di on cam semuanya Kathleen ya. Bagus. Oke, kita mulai ya foto ya. Bentar, bentar. Oke, kita mulai foto. 1, 2, 3. Bentar. Kurang Pak, ada Rizky Amelia baru bergabung. Kurang, ulang lagi. Oke, ada Bu Silvi di sini mungkin bisa on cam Bu Silvi. Oh, off cam dulu ya Pak, saya standby insya Allah. Tapi mohon maaf, Oh, nanti siap baru start video. iya Bu. Mohon Selamat maaf ya pagi Pak Bu, Yu ya. sehat selalu. Oke, kita Baik, mulai kita dulu Pak Yu. foto lagi ya. Oke, sekali lagi. Sebentar. Oke, kita foto lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk bukti mulai sudah beres Bu Ayu. Silakan dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Monggo silakan kalau misalnya ada hambatan teman-teman untuk bisa on cam, yang bisa on cam terus Alhamdulillah, yang memang tidak bisa terus bisa on cam, silahkan bisa menyimak. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir pada weekend pada hari Sabtu ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena memang kemarin ada
musibah yang menimpa sehingga kemudian perkuliahan yang sekiranya offline pada hari Rabu gitu kita geser menjadi hari eh, Sabtu ini seperti itu. Nah, alhamdulillah karena online Bu Sylvia bisa bergabung. Mungkin ini sebuah kesempatan langka gitu. Mungkin Bu Sylvia ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bu Sylvia selaku dosen pengampu. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena masih masa cuti ya Bu Ayu ya. Jadi tidak bisa mengawali pertemuan di awal kemarin sehingga Bu Ayu harus ngajar sendirian di atas gitu. Sama seperti kelas praktisi lainnya teman-teman, insya Allah di kelas patologi anak remaja yang kelas having fun ini teman-teman akan ditamui ya, akan kedatangan dua orang praktisi kita, Bu Made dan Bu Ayu, selaku psikolog praktisi yang mengajar di mata kuliah ini. Walaupun mata kuliah ini tidak diujiankan, ini kesempatan teman-teman untuk belajar banyak hal dari praktisi ekspertisnya. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Kalau ada yang nggak jelas, pengen bertanya sebanyak-banyaknya, silahkan ibunya dicecar aja. Insya Allah banyak ilmu yang kita bisa uh, ambil dari beliau gitu aja sih. Selamat mengajar Bu Ayu, having fun dengan kelas kami gitu ya. Mohon maaf jika misalnya nanti teman-teman banyak yang kelempar hanya permasalahan teknis gitu kalau secara online, selebihnya offline kita di kelas ya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya dari Bu Sylvia. Kita belum buka acara kita dengan doa ya, berdoa dipersilakan. Oke, teman-teman izin cek cuaca nih di Novi gimana Novi? Hujan atau gimana? eh Hasan Basri mendung banget Bu, mau hujan. Belum banget. Iya, ini tadi berubah cuacanya cukup drastis dari awalnya cerah, kemudian sekarang kalau di tempat saya hujannya deras banget gitu. Oke, Selin, Julia Selin mungkin bisa ini bersuara kira-kira di sana gimana kondisi Selin? Selin hadir? Maaf Bu, lagi di acara kegiatan. Di Iya, sini daerah sini mendung Bu, jadi nggak bisa mendung on ya. cam. Oke, tidak apa-apa, tapi semoga bisa menyimak ya. Iya Oke, Bu, maaf ya Bu. baik. Ya, nggak apa-apa, Selin. Oke, kita lanjutkan ya. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas gangguan sensori. Ini saya ini terlebih dahulu saya share screen. Terlihat teman-teman semua? Terlihat ya? Novi bisa terlihat PPT-nya? Pak Yoga bisa terlihat PPT-nya? Clear Bu ya, Bu Ayu. Kelihatan Bu, kelihatan. Oke, kelihatan. Ya, ada gangguan sinyal mungkin karena hujan ya. Jadi suara Bu Sylvia, Pak Yoga juga terdengar agak putus-putus seperti itu. Oke, ini kita masuk eh, gangguan yang kedua, yang kemarin setelah gangguan perkembangan pervasif, yakni sekarang adalah sensory processing disorder atau dikenal dengan nama SPD. Apakah itu yang dimaksud dengan SPD? Jadi SPD ini merupakan gangguan pemrosesan sensori yang dulu sebelumnya dikenal dengan nama disfungsi integrasi sensorik, yaitu satu kondisi yang disebabkan ketika sinyal sensori diterima tetapi tidak bisa ditafsirkan secara normal oleh sistem syaraf seperti itu. Nah, sensori ini mencakup apa saja sih gitu.
Yang pertama adalah 5 panca indera. Ada penglihatan, kemudian pendengaran, pengecap, peraba, perasa, termasuk 2 tambahan lainnya adalah keseimbangan, yaitu vestibular ataupun sendi proprioseptif. Nah, SPD ini dapat mempengaruhi hanya 1 panca indera saja, atau bisa seluruhnya, atau bisa beberapa, jadi campuran. Menyebabkan mereka bisa bereaksi berlebihan atau bahkan tidak memberikan reaksi apapun terhadap rangsangan. Nah, kalau berbicara soal penyebab, memang ini agak mirip-mirip juga seperti yang kemarin kita bahas ya, yakni persamaannya adalah belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kondisi SPD pada seseorang. Kalau kemarin bahkan salah satu profesor guru besar di UI menyebutkan bahwa SPD ini semacam gifted gitu, jadi diberikan saja oleh yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, tetapi memang ada dugaan bahwa penyebabnya adalah faktor genetik. Nah, pada eksperimen lain menunjukkan bahwa anak dengan masalah pemrosesan sensori ini memiliki masalah aktivitas otak yang tidak normal ketika terpapar cahaya dan suara secara bersamaan. Jadi ini perlu ada pemeriksaan otak tersendiri nih. Bagi yang memiliki gangguan, ternyata ketika dicek aktivitas otaknya ini ternyata tidak normal. Ketika ada sensori suara dan cahaya terjadi bersamaan. Kalau pada orang normal ya tidak ada masalah perbedaan pada aktivitas otaknya. Atau juga SPD ini juga dapat terjadi setelah syaraf rusak akibat cedera otak seperti itu. Nah, sejauh mana nih, sebanyak apa nih prevalensinya? Ini ada sebuah penelitian, ya menurut penelitian Kong dan Moreno, ini banyak dikutip pada tahun 2018 di Sensory Processing in Children. Ada 1 dari 6 anak yang mengalami kesulitan dalam pemrosesan sensori. 1 dari 6. Artinya jumlahnya cukup banyak sekali seperti itu. Nah, bahkan kalau Profesor Hardiono melakukan penelitian di Indonesia, 16 dari 100 anak itu mengalami gangguan pemrosesan sensori. Ini disampaikan pada tahun 2021 dalam sebuah webinarnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih gejala-gejalanya gitu. Nah, ini gejala yang pertama ya. Jadi gejala SPD ini bisa berbeda-beda untuk setiap anak. Hal ini dikarenakan SPD ini dapat menyebabkan anak menjadi 1 sangat sensitif atau bahkan kurang sensitif. Atau bahkan dalam beberapa kasus anak mengalami keduanya, campuran antara sensitif dan kurang sensitif. Seperti itu. Nah, ini menurut American Academy ciri anak yang terlalu peka. Jadi dia sangat sensitivitas sekali. Ya, jadi gangguan SPD-nya ini yang cirinya terlalu peka terhadap rangsangan, memiliki beberapa gejala sebagai berikut. 1, yang pertama, ia merasa pakaiannya terlalu gatal atau ketat. Jadi indera apa namanya sentuhannya itu dia lebih lebih sensitif ketika ada pakaian yang terlalu gatal atau ketat. Atau merasa lampu itu terlalu terang. Nah, ini artinya yang kena gangguan adalah bagian visualnya. Atau merasa suara terlalu keras. Oke, sekarang saya mau coba ngecek Novi. Oke, Novi izin cek. Suara saya cukup terdengar atau tidak? Terdengar. Oke. Menurut Novi, suara seperti ini keras, lembut, atau terlalu keras? Suara saya ini ya, menurut Novi itu keras, sedang, atau terlalu lembut?
Terdengar nggak, Novi? Oke. Oke, menurut Rizka Amelia sedang. Oke. Sedang, Bu. Nah, karena kita lagi nge-zoom dan ada gangguan bisa jadi memang ada hambatan kita dalam mendengar. Nah, saya ingin kasih sebuah contoh. Kalau kalau ini lebih kelihatan banget mungkin kalau kita offline ya gitu. Tapi tadi Rizka bilang ini suaranya sedang. Bagi anak dengan gangguan sensori, terutama yang kena adalah auditori, bisa jadi dia merasa suara ini terlalu besar. Seperti itu, bisa jadi. Nah, atau yang selanjutnya yang keempat adalah merasa sentuhan lembut terlalu keras. Nah, biasanya anak dengan gangguan seperti ini kurang begitu suka dipeluk. Jadi pelukan itu terasa menyakitkan. Forward, we have a fly, single, and then double both arms. Bentar ya, ada suara bocor. All right. Lanjut ya. Kemudian, merasakan tekstur makanan tertentu itu dapat membuat muntah. Nah, ini. Jadi, beberapa anak dengan gangguan SPD, ia juga memiliki masalah dalam hal makan. Kenapa? Karena indera di perasanya ada masalah. Seperti itu. Yang selanjutnya, bereaksi berlebihan terhadap gerakan tiba-tiba. Jadi bukan sekedar gerakan waspada, tapi gerakannya cukup aneh saja gitu untuk terlihat. Yang terakhir adalah memiliki keseimbangan yang buruk atau tampak canggung atau kaku. Kalau kemarin sih sempat saya lihat salah satu anak yang kayak robot gitu. Ini bagi yang terlalu peka. Nah, terkadang gejala di atas juga terkait dengan keterampilan motorik yang buruk. Misalnya adalah kesulitan dalam menggunting, memegang pensil, menaiki tangga, atau bahkan mungkin keterlambatan bahasa. Kita pelan-pelan ya untuk mencoba memahami ini karena memang ada singgungan dengan gangguan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau tadi bagi yang terlalu peka, ketika terlalu peka, sensori sedikit saja itu cukup dapat dirasakan oleh mereka begitu over. Nah, tapi bagi anak yang kurang sensitif terhadap rangsangan, maka kebalikannya. Gejala yang dapat terlihat adalah contoh, tidak bisa duduk diam. Jadi anaknya tuh gerak aja, muter aja, gitu. Pokoknya aktifnya over dibanding anak aktif pada umumnya, seperti itu. Ataupun kemudian suka melompat dari ketinggian dan berputar. Nah, suka yang ekstrim banget. Jadi dirinya kurang memiliki kesadaran akan satu hal yang bahaya, seperti itu. Kemudian sering mengunyah sesuatu, termasuk tangan ataupun pakaian, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari stimulasi visual. Jadi berada di tempat yang mungkin sangat terang sekali seperti itu, tanpa kemudian dia mungkin merasa silau, termasuk juga memiliki masalah tidur, dan yang terakhir adalah dia tidak merasakan ketika wajahnya kotor, kemudian atau ketika ingus meler. Umumnya anak ingus meler itu kan ngelap nih. Itu anak normal karena dia merasa ada air yang mengalir dari hidung. Nah, tapi bagi anak dengan gangguan SPD dan dia kurang sensitif terhadap rangsangan, maka dia tidak merasakan wajahnya kotor, ingusnya meler, dan lain sebagainya. Nah, dari yang banyak tadi, SPD ini dibagi tipenya menjadi 3 hal. Ada sensory discrimination disorder, tadi ya, visual, auditory, taktil, panca indera. Ada
sensory based motor disorder ini adalah apa namanya, dispraksia postural disorder. Jadi gangguan bentuk postur seperti itu. Kemudian ada lagi adalah SMD, sensory modulation disorder. Jadi dia mengalami ada over, responnya over ataupun responnya adalah kurang seperti itu. Nah, salah satu pertalian antara gangguan sensori ini adalah seperti hal yang kemarin kita bahas. Ada beberapa kondisi anak. Jadi contoh beberapa anak yang mengalami gangguan sensori integrasi ini, contohnya apa? Oke, silakan teman-teman bisa jawab nanti di kolom chat bagi yang kesulitan untuk bersuara. Ada yang bisa nebak nggak? Ini adalah anak dengan gangguan apa? Seperti itu. Anak dengan pakai baju apa nih ya? Hijau, Tosca ya? Oke. Ada yang bisa nebak nggak? Ini salah satu ciri khas anak dengan gangguan apa? Down syndrome, Bu. Oke, Down syndrome ya. Siap. Rosa ya? Oke, Down syndrome, betul sekali. Jadi mukanya nih khas. Mau dia dari Indonesia, termasuk Korea. Korea kan ada ya film, saya lupa judulnya apa gitu. Jadi cewek yang punya kakak Down syndrome. Kakaknya udah cukup tua, mukanya kurang lebih sama seperti ini. Gitu. Ada yang bilang Down syndrome adalah muka dengan 1000 wajah seperti itu, mukanya sama semua. Salah ya. Kemudian lanjut, ada juga ADD atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Asperger kemarin juga sudah kita bahas, retardasi mental, learning disability, speech delay, cerebral palsy, dan developmental delay. Gitu. Ini serupa tapi tak sama. Jadi ASD, anak dengan autis, ia beberapa gejala dari pervasif, kemudian sensori integrasi, memang banyak ditemukan pada ASD. Tetapi, nah ini ada tambahannya. Anak normal pun bisa memiliki gejala sensori, gangguan sensori. Jadi bukan autis, tetapi anak normal pun bisa mengalami demikian. Tetapi apa nih yang seperti apa nih harus terapinya? Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nah, ini contoh perkembangan sensori kalau dia normal. Ini contohnya, gitu. 0 bulan itu dia udah bisa merespon sentuhan dengan hal-hal yang sederhana ya. Ini contoh kalau pada 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian usia 1 sampai 4 bulan, dia mulai memperhatikan bayi ya, mulai memperhatikan orientasi tubuh sendiri. Jadi dia masih fokus pada diri sendiri. Tangan dimasukin ke mulut, seperti itu. Itu kan bagian dari apa ya, dia merangsang dirinya sendiri, sensorinya dirangsang. Nah, 4 sampai 8 bulan, ini mulai merespon orang lain. Kita buat ketawaan, anaknya senyum. Nah, teman-teman masih ingat nggak kisah kemarin? Anaknya Dian Sastro, itu kan mulai ketahuan ketika pada usia sekitar 6 atau 8 bulan. Kenapa? Karena Dian Sastro selaku ibunya memberikan sebuah respon, tetapi anak tidak kurang mampu untuk membalas respon tersebut dari kontak mata, gitu. Ataupun tadi ya, ketika disentuh, atau gini, anak bayi normal ketika dipegang, tangannya akan berupaya untuk menarik mungkin jari kita seperti itu. Nah, tetapi anak dengan gangguan sensori tidak seperti itu. Jadi sepertinya mungkin apa? Acuh. Kemudian 8 sampai 12 bulan, 1 tahun ya, sudah mulai ada komunikasi dua arah. Melihat misalnya. Jadi mulai komunikasinya sudah lebih terarah. Dan 12 sampai 24 bulan adalah mulai bisa membalas percakapan dan juga diajak bermain. Nah, ngomong-ngomong diajak bermain, jadi saya ingat karena anak saya ini juga usianya 2 tahun 8 bulan ya. Saya ingat banget sebelum dia usia 2 tahun, itu dia sudah bisa diajak dan paham tentang permainan seperti itu. Yo dek kayak gini gitu sama kakaknya seperti itu. Itu
sudah mampu untuk merespon seperti itu, sudah bisa diajak main. Nah, perkembangan sensorik ini harus dilatih agar input sensori yang masuk ke dalam otak itu bisa terproses. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya anak itu hanya, bahkan terutama anak 2 tahun ke bawah ya, hanya dipegangin HP. Kira-kira sensori apa yang kemudian bisa berkembang ketika ia lebih banyak tahunya hanya sebuah benda gepeng yang itu permukaannya sama. Berbagai HP kurang lebih sama, permukaannya keras. Seperti itu. Kurang lebih sama. Tetapi idealnya anak perlu diperkenalkan dengan berbagai tekstur. Misalnya megang beras, megang terigu, megang gula, megang pasir, itu teksturnya beda semua. Nah, anak perlu tahu itu, gitu. Itu permainan apa namanya sensori juga seperti itu. Kalau dulu sih di anak pertama saya, karena anak baru pertama ya, itu saya lebih intens gitu. Ke anak yang kedua tidak terlalu gitu, karena lebih banyak sudah yang jadi gurunya itu adalah kakaknya sendiri seperti itu. Oke, ini contoh perkembangan yang normal, sensori. Nah, sekarang kita diskusi nih. Kita diskusi. Silahkan teman-teman bagi yang bisa bersuara ataupun yang nanti bisa pakai chat. Pertanyaannya adalah, dengan tadi teman-teman sekilas membaca ataupun mendengar terkait dengan gangguan sensori, kira-kira anak-anak yang punya gangguan sensori ini kurang lebih dampaknya seperti apa ya yang akan mereka rasakan? Kira-kira seperti apa? Silahkan mungkin Rosa, Rizka bisa bersuara ataupun bisa kirim di kolom chat. Oke, apa dampak ketika anak punya gangguan sensori? Kira-kira apa saja dampaknya? Pertanyaannya terdengar nggak? Terdengar kan ya? Oke, dikucilkan lingkungan yang dirasakan anak. Oke, terima kasih Rizka sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada lagi yang mau bersuara ataupun memberikan tanggapan? Mungkin asik dengan dunianya sendiri, Bu. Misalnya dia bermain itu aja tanpa memperdulikan apa namanya teguran atau ajakan teman-temannya di samping-sampingnya. Oke, Rosa, Ya, izin bertanya, kemarin hadir waktu pertemuan kemarin nggak? enggak, Bu. Saya kebetulan jam segitu harus jemput anak saya, jadi saya nggak masuk. Oke, pekan depan bisa hadir? Kalau Rabu bisa, Bu, tapi nggak bisa sampai selesai. Kalau hari Rabu kan biasanya, Bu, offline. Ya. Kalau nanti memungkinkan bisa hadir ikut meramaikan kelas ya. Saya kan Iya, Bu. ingin bisa ini nih merasakan langsung nih, bisa ketemu Rosa langsung. Oke, terima kasih Iya, Bu. Rosa. Insyaallah. Iya, Bu. Oke, mau Terima bertanya. kasih. Rosa anaknya usia berapa nih? Sekarang 8 tahun, 8 tahun, Bu. Kelas 2 ya. Ya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke, terima kasih. Ayub, mungkin susah berkomunikasi dengan teman-temannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada 3 orang yang kemudian sudah memberikan tanggapannya. Oke. Ini adalah beberapa dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh anak-anak dengan gangguan sensori. Tergantung jenis usia. Jadi ini memang sebuah pemaparan secara umum. Kalau mau kita bahas lebih detail masing-masing gangguan, wah itu memang cukup memakan waktu. Oke. Memiliki berbagai masalah belajar atau perilaku. Oke. Tadi teman-teman ingat ada anak tidak bisa duduk diam. Ketika anak tidak bisa duduk diam, kira-kira anak ini mampu tidak konsentrasi terhadap pelajaran?
mampu nggak untuk menjadi juara kelas misalnya nih, misalnya. Tentu ada hambatan seperti itu. Jangankan mau menjadi juara kelas, untuk bisa fokus aja dia ada hambatan. Nah, ini perlu diselesaikan masalahnya. Tadi ya, tidak bisa duduk diam, ini perlu dicek sensori apa nih yang bermasalah seperti itu. Nah, orang dewasa pun sangat mungkin punya masalah seperti ini, tetapi tadi mengganggu atau tidak seperti itu. Nah, kalau tadi ya sangat-sangat tidak bisa duduk diam, ini perlu dicek seperti itu. Kalau di anak saya di usia 2 tahun 8 bulan itu dia bisa duduk diam, tapi untuk duduk dalam waktu lebih lama kan motoriknya memang masih sangat berkembang. Jadi pengennya tentu saja larian seperti itu. Tetapi ketika ada saatnya beberapa menit duduk diam masih sih bisa seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya hambatan anak dalam respon sensori dengan tepat itu bisa membuat anak itu justru stres dan frustasi. Nah, terlebih salah satu gangguan gejala yang kadang timbul di anak dengan gangguan sensori ini adalah masalah juga dalam hal komunikasi seperti itu. Nah, otomatis apa? Efeknya anak kemudian menjadi tantrum seperti itu. Dan yang ketiga adalah rawan menjadi sasaran perundungan atau bullying. Kenapa? Karena dia berbeda. Anak-anak yang berbeda ini punya potensi untuk kemudian menjadi sasaran bullying seperti itu. Selanjutnya, kalau hal ini tidak diselesaikan, tidak kemudian segera ditangani, maka dapat menurunkan rasa percaya dirinya. Karena dia mulai anak usia remaja sudah mulai memiliki pemahaman menilai dirinya. Kok aku berbeda ya dengan teman-temannya. Nah, ini kemudian dia menurunkan rasa percaya dirinya sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya dan berujung pada depresi seperti itu. Nah, ini ada bullying, ada turunnya rasa percaya diri, depresi, bahkan kemudian yang agak cukup sering terjadi belakangan ini adalah tingginya kasus bunuh diri. Punya potensi nggak? Sangat punya potensi kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat seperti itu. Jadi sebenarnya dampaknya luas. Belum lagi seperti ini. Anak dengan gangguan makan, jadi dia misalnya makan, muntah. Kira-kira pertumbuhannya, nah ini terutama kalau yang sudah Rosa nih, sudah jadi ibu-ibu mungkin lebih ngerasain lagi. Ngasih makan, Rosa, anaknya kan usia 8 tahun. Ada nggak yang di bawahnya? Lagi, ada nggak? Di atasnya ada Bu 2. Oh, di atasnya ada. Jadi yang paling Iya. usia 8 tahun ya? Ya, yang ketiga, yang terakhir Bu. Ini senior ini, Rosa ini. Oke. Kira-kira nih, Rosa selaku jadi ibu, itu paham banget gimana ngasih makan anak. Ya nggak? Kadang-kadang penuh perjuangan tersendiri, terutama kalau anaknya usianya masih lebih kecil ya. Oke, kalau dulu mungkin ingat lagi kisah menjadi ibu, ada 2 hal kan, ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan terkait dengan nutrisi, sementara perkembangan terkait dengan berfungsinya motorik, halus, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia susah makan, kira-kira BB-nya aman atau enggak nih? Berat badannya aman atau enggak? Enggak Bu. Ya, anak kalau dia punya masalah di gangguan makan, dia punya potensi besar juga pertumbuhan badannya itu tidak optimal. Ketika pertumbuhan badan tidak optimal, maka itu juga bisa ngaruh kepada perkembangan lain tidak optimal. Ngaruh juga bisa ke tingkat intelijensinya seperti itu. Jadi nutrisi itu bukan sekedar asal makan kenyang seperti itu, tapi ada proteinnya tercukupi atau tidak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dampaknya memang luas. Kalau ini kan dampak dari segi hal mungkin mental ya, tetapi kalau kita berbicara dengan pertumbuhannya itu ngaruh sekali seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana nih untuk penegakan diagnosanya? Jadi untuk terkait penegakan diagnosa harus sangat hati-hati sekali. Untuk yang bisa menegakkan diagnosa adalah tentu para yang punya keilmuan. Contoh seperti itu Psikolog. psikolog ataupun kemudian dokter pun adalah Tumbuh dokter kembang anak. Dokter tumbuh anak. kembang anak. Jadi apa yang bisa dilakukan yakni asesmen, observasi maupun wawancara kepada orang tua atau pengasuh atau guru kalau sudah sekolah terkait gangguan atau gejala yang tampak. Nah, pada anak usia 6 tahun ini bisa diberikan DDST, Denver Developmental Screening Test, yang dapat menilai perkembangan 4 sektor tadi ya. Gimana nih perkembangan personal sosialnya, motorik halusnya, bahasanya seperti apa, kemudian motorik kasarnya. Semakin dini teramati dan diberikan penanganan, maka semakin baik bagi perkembangan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau usia sudah remaja seperti itu lebih membutuhkan effort besar gitu untuk dalam terapinya seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan. Kapan sih kita mulai kemudian curiga? Kalau misalnya, aduh saya kok orang dewasa ada ya gitu gejala SPD-nya nih, gitu. Tergantung gejala-gejala yang tadi kita bahas ya, ada gejala 1, 2, sensitif dan lain sebagainya. Kalau indikatornya 3 hal ini, gejalanya banyak atau tidak, menetap atau tidak. Kalau misalnya nih, lagi nggak bisa duduk diam, kita orang dewasa aja bisa kok nggak bisa duduk diam, pengennya gerak, misalnya gitu, pegelan. Tetapi tadi, menetap atau tidak, mungkin di lain kesempatan kita bisa kok duduk diam, artinya ini gejalanya tidak menetap. Nah, yang kemudian jelas jadi catatan adalah mengganggu fungsi sehari-hari atau tidak. Mungkin kalau kita punya gejala SPD 1-2, tetapi itu tidak mengganggu, ya itu tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian sudah mengganggu fungsi, nah ini yang kemudian perlu untuk dilakukan penanganan. Ya tadi ya, contohnya tadi, misalnya saat di sekolah, kok anaknya eh, nggak bisa diam ya, seperti itu. Nah ini panjang ceritanya. Kan tadi ya nggak bisa duduk diam, artinya kesulitan untuk bisa konsentrasi, fokusnya mudah teralih. Nah, perlu dicek ada tidak masalah kemudian di sensorinya. Ketika sudah ketahuan nih, oh memang ada masalah, nah sensorinya tersebut yang kemudian perlu diterapi seperti itu. Nah, ini kemudian penanganan terapi yang pertama adalah ini sensori integrasi. Terapi ini dilakukan dengan mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan yang dapat melatih mereka menerima berbagai rangsangan. Tujuannya apa? Supaya anak dapat mengembangkan keterampilan ketika menghadapi berbagai rangsangan dari luar. Jadi sensori-sensori ini perlu perlu apa ya? Perlu dikembangkan agar apa? Anak itu bisa survive ketika kemudian misalnya naik tangga, gimana caranya biar misalnya tidak jatuh. Bagi anak normal, badannya bisa refleks. Ketika kemarin misalnya gini deh, saya jatuh gitu, saya jatuh. Kalau normal kan bisa bangun lagi nih, kalau bisa bangun lagi. Tetapi kemudian kalau misalnya nggak normal, ya tadi begitu jatuh tergantung memang jenis jatuhnya ya. Kalau misalnya memang berat banget ya memang susah untuk bangun lagi seperti itu. Jadi eh, efek kemudian gini deh maksudnya. Ketika kemarin saya jatuh, badan saya kan otomatis melakukan sebuah mekanisme pertahanan diri. Untuk apa? Untuk mencegah cedera yang jauh lebih besar. Nah, ketika hal itu terjadi pada anak dengan gangguan SPD, respon dia untuk tadi ya merespon bahaya ataupun kemudian mempertahankan dirinya itu kan menjadi kurang. Merespon untuk membela dirinya kurang lebih seperti itu.
Kemudian sensory diet ini bukan makanan ya, tetapi merupakan daftar kegiatan sensori yang bisa dilakukan di rumah atau sekolah yang dirancang untuk membantunya fokus ataupun teratur sepanjang hari. Jadi salah satu hal yang bisa membuat anak itu bisa terkurangi rasa stres adalah sebuah rutinitas. Gitu, sebuah rutinitas. Anak yang gerak aja terus, kelebihan energi atau misalnya ada yang bilang seperti itu sebenarnya kan dia bingung untuk kemudian apa namanya, satu menyalurkan energinya adalah bagian untuk kemudian dia bisa fokus. Nah, ini perlu ada terapi-terapi tersendiri. Yang bisa melakukan ini semua adalah orang ahli. Sebagian besar nih salah satunya adalah namanya OT, apa namanya, terapis okupasi seperti itu. Ini ada pendidikannya tersendiri seperti itu. Kemudian terapi okupasi adalah terapi yang bisa membantu mengatasi gejala SPD terkait dengan keterampilan motorik halus, seperti menulis, memegang gunting. Selain itu, terapi okupasi juga membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar, contoh menaiki tangga atau melempar bola. Kalau anak dengan gangguan, itu melempar bola itu adalah satu hal proses yang ribet. Saya harus menangkap atau memegang ya. Nah, itu bingung. Nah, itu perlu dilatih loh ternyata bagi anak dengan gangguan SPD. Gitu. Jadi bahkan misalnya, oh ini pisau, gimana cara megangnya, dan lain sebagainya. Itu hal-hal sebenarnya hal sederhana di rumah yang kemudian perlu dilatih tersendiri bagi anak, tidak hanya anak normal ya, terlebih kalau anak dengan gangguan SPD. Pemilihan terapi ini tergantung pada apa yang hendak diperbaiki atau fokusnya nih apa nih. Misal contoh, anak nggak bisa duduk diam, tapi dia juga nggak punya kontak mata dengan orang lain. Nah, ini harus diselesaikan satu-satu gitu. Karena ketika dilakukan, dikasih SI, dikasih diet, dikasih terapi okupasi, ini pernah kejadian, kok orang tua menghentikan proses terapi. Saya sudah 2 tahun terapi tapi nggak ada hasilnya gitu. Ternyata karena terapi ini dilakukan semuanya tanpa ada fokus tersendiri yang mau diselesaikan apa dulu, sehingga progres yang mau diubah ini tidak terlihat seperti itu. Oke, ini kita akan bisa melihat contoh video hal-hal sederhana untuk bisa menangani terapi. Sebentar ya. Oke, ini salah satu bentuk terapinya ya. Yang sudah jadi ibu-ibu Rosa. Karena Rosa ini kayaknya usianya lebih di atas saya.
Rosa mungkin bisa bersuara, Rosa. Ya, Bu. Kira-kira apa coba? Hmm, Oke. Videonya tadi, Bu. Ya, kira-kira nih kan lagi saya pause ya. Lagi saya Iya. pause. Kilas nih kalau teman-teman bisa lihat, kira-kira ini apa nih? Permainan apa ini? Dulu waktu kita masih kecil, kira-kira pernah nggak ngeliat permainan seperti ini? Keseimbangan. Kalau keseimbangan kan di atas ya, Bu ya. Apa ini? Kira-kira Untuk melatih. kira-kira ada nggak permainan masa kecil seperti ini? Oh, Bu Sylvia bilang lompat kodok. Kayaknya Bu Sylvia berpengalaman. Salah satunya adalah, ingat nggak zaman dulu? Zaman dulu. Main petak. Main petak. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat sampai selesai seperti apa videonya.
Oke, itu tadi sekitar 32 aktivitas ya. Tadi Novi sempat bilang Sunda Manda ya, Novi ya. Ini sebuah permainan yang mungkin ada pengaruh lokal wisdom ya, pengaruh di mana di tiap daerah itu permainannya, nama permainannya beda-beda, tapi kurang lebih permainannya seperti itu. Gitu. Saya tuh teringat kembali bahwa bukankah ini adalah, terutama kalau Rosa nih, kalau Rosa sudah punya anak banyak gitu ya, ini permainan-permainan yang sebenarnya dikenal di zaman saya, gitu, di zaman saya lahir tahun 88, saya lahir tahun 88, kok keinget pas tadi ya, video-video tadi gitu. Saya keinget masa kecil yang dimana anak banyak loh main model seperti ini. Manjat, seperti itu. Oke. Novi usia berapa Novi? Sama Bu, kelahiran 88 juga. Oke. Novi, kalau Novi lihat di sekitar rumah gitu, banyak nggak sih anak yang kemudian masih main seperti yang tadi kita lihat di video? Sekarang nggak ada Bu. Sekarang mereka lebih kayak gadget gitu Bu. Duduk-duduk, Duduk-duduk ngumpul, ya kayak tapi Mobile Legends. sibuk di HP masing-masing. Di sini, di sekitar saya masih sih anak-anak mungkin main apa ya, bola kalau laki-laki. Kemudian kalau tadi ya main, kalau saya nyebutnya itu petak ya, tapi bukan petak umpet. Main petak tadi itu, kemudian kan tadi kita lompat-lompat tadi. Ternyata itu permainan-permainan yang sederhana, tapi kemudian efeknya banyak. Bagaimana keseimbangan sendi kemudian dikuatkan seperti itu. Anak juga kemudian tahu, oke, saya mau memajukan kaki yang mana nih? Kaki kanan atau kaki kiri? Itu koordinasi yang luar biasa di 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 badan kita yang kemudian mungkin hal itu tanpa kesulitan bagi anak dengan gangguan SPD seperti itu. Maka bisa jadi anak-anak yang kemudian awalnya SPD-nya nggak terlalu parah, tapi kemudian ketika tidak ditangani dengan cepat, gitu, akhirnya malah semakin berkembang, gitu, gangguan sensoriknya seperti itu. Karena tadi gangguan sensorik kan ada banyak macam, ada visual, motorik, dan lain sebagainya. Oke, misalnya contoh tadi, anak nggak bisa diam, duduk diam. Kira-kira apa yang terjadi ketika dia di sekolah seperti itu? Gurunya kira-kira bereaksi apa? Ketika anak nggak bisa duduk diam. Kira-kira apa, Nok? Oh, dicap nakal mungkin Bu. Betul. Karena nggak bisa ya. Itu Nggak yang bisa paling diem. Ganggu teman. paling paling sering mungkin terjadi ya, dicap nakal, orang tua kemudian dipanggil, teman-teman juga kemudian merasa terganggu. Tapi bagaimana kalau misalnya anak dengan gangguan SPD ini sudah diberikan sebuah penanganan, guru tahu anak ini gangguan, orang tua pun tahu, dan anak ini dalam proses terapi. Yang bisa dilakukan adalah apa? Membuat kesepakatan dengan anak ini. Oke, kamu mungkin nggak bisa duduk lama 1 jam, gitu. Ataupun kalau satu pelajaran kan di sekolah sekitar 45 menit ya. 20 menit itu sudah cukup menyiksa. Itu udah gelisah gitu. Kalau guru tahu, oh anak ini gangguan, orang tua dan anak mungkin sudah mulai usia SD ya, sudah mulai bisa diberikan informasi. Satu yang bisa dilakukan adalah buat kesepakatan. Jadi oke, 20 menit nih, 20 menit duduk diam, habis lebih 20 menit selanjutnya kan dia udah mulai gelisah. Silahkan keluar sebentar, 2 menit gerak-gerak seperti itu, nanti masuk lagi. Itu salah satu bentuk terapi juga seperti itu. Jadi memberikan anak kesempatan yang memang tadi ada masalah dengan gangguan motoriknya seperti itu. Jadi 2 menit keluar, masuk balik lagi dan anak lebih bisa konsentrasi dan efeknya apa? Teman lainnya pun tidak terganggu. Beda halnya ketika dia kemudian berulah nih, duduk tetap berada di tempatnya tapi berulah gitu.
sudah tidak lagi duduk, kakinya mungkin naik ke meja, kursi digoyang-goyang seperti itu. Yang awalnya diam, kemudian lebih berisik suasana kelasnya seperti itu. Nah, kemudian manfaat ketika anak tadi pengaruh keseimbangan. Maka anak itu perlu tahu arah. Anak dengan gangguan keseimbangan, dia nggak tahu arah. Saya mau ke kanan atau ke kiri, itu dia bingung itu. Di otaknya dia bingung, ke kanan atau ke kiri gitu. Karena tadi ada hambatan di otaknya, sehingga itu perlu dilatih depan ke belakang. Karena tadi anak yang nggak bisa duduk diam bisa jadi vestibularnya tadi bermasalah. Termasuk juga tadi ada adegan ini ya, manjat pohon. Manjat pohon itu sempat pernah menjadi kurikulum saya ke anak gitu. Karena anak-anak zaman sekarang kayaknya jarang sih manjat-manjat pohon. Saya dulu masih mengalami main manjat pohon santai di pohon usia-usia berapa ya? Usia-usia SD seperti itu. Main apa ya, baik ngambil buahnya Kak atau apa, tapi ternyata itu manfaatnya juga besar. Kalau sekarang kadang orang bingung pohon apa yang bisa dipanjat, kemudian hal itu kemudian dirasa asing. Maka kalau pada anak normal stimulasi itu dilakukan, tetapi ketika anak dengan gangguan maka kegiatannya sama, tetapi namanya jadinya adalah sebuah intervensi seperti itu. Kayak tadi ya, kalau tadi kan dilakukan itu dengan model anaknya normal, kita bisa melihat tadi ketika dia ngambil bola gitu kan, menangkap bola, reaksinya apa? Normal seperti itu. Dia nyuci, ya nggak perlu juga nyuci mobil ya gitu. Bisa apa? Mencuci peralatan makan. Nah itu punya efek yang banyak. Selain kemudian motoriknya, yang kedua adalah anak belajar kemudian tanggung jawab seperti itu. Contoh di anak saya yang kedua, walaupun usianya masih 2 tahunan, anak kan sering melihat dan anak tertarik untuk kemudian melakukan hal yang sama dilihat dari orang-orang sekitarnya. Oh, habis makan cuci piring ya, gitu. Ya cuci piring gitu, walaupun tentu kualitas hasil cuciannya perlu dicuci kembali seperti itu. Nah, itu. Kemudian perbanyak adalah apa? Aktivitas di luar. Memang kemarin ketika pandemi hal itu jadi hambatan gitu. Jadi hambatan karena memang kita disarankan untuk berada banyak di rumah. Tetapi ketika sekarang pandemi sudah berlalu gitu, maka banyak permainan di luar. Tidak mesti harus kalau misalnya taunya playground, ya silahkan main di playground gitu. Tapi manfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Contoh, oh haruskah gitu main dengan pasir-pasiran gitu? Oh nggak harus gitu, nggak harus. Tergantung kebiasaan kita, hal-hal yang ada di sekitar kita seperti itu. Sewaktu-waktu misalnya bisa ke pantai, silahkan gitu. Ataupun ya main-main yang ada di sekitar kita lah. Jadi jangan hal yang kemudian menyulitkan. Terkait dengan permainan ini sebenarnya Bu Sylvia ini punya banyak contoh kadang ekstrim ya. Jadi kalau anaknya Bu Sylvia ini kebetulan laki-laki. Jadi kalau tadi saya keinget gitu, main manjat-manjat, kemudian menggantungkan kepalanya di bawah gitu. Itu kayaknya hal-hal yang mungkin dilakukan oleh laki-laki. Permainan-permainan yang kemudian ada sarananya kadang di TK. Yang tadi ya. Itu menarik seperti itu. Oke. Itu sekilas untuk materi pada hari ini. Silahkan teman-teman bisa apa ya, kita sekarang diskusi. Ketika kemarin saya lupa namanya siapa, teman kemarin menyampaikan bagaimana nih kalau misalnya sudah dewasa seperti itu. Nah, kalau kita kan memang sekarang bloknya adalah blok anak ya, jadi kita berupaya untuk kemudian aware apa-apa yang ada di sekitar kita. Kok misalnya ngomongnya belum lancar gitu, kok anaknya nggak bisa diam gitu. Tadi ya idealnya kita kemudian menjadi orang-orang yang bijak untuk bisa memberikan masukan yang positif gitu, untuk tidak menjudge. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan kemudian dengan diskusi seperti itu. Silakan teman-teman.
Maria kameranya on off. Teman-teman hari ini selain kuliah ada kegiatan apa? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Bersama anak ya, menurut saya. Iya, Bu. Ya kalau Bu Silvia tuh ini sibuk ya, ada masak, beberes sama ngasuh anak. Iya. Sama Bu, yang ketiga saya ngajar ya Bu ya. Iya, sama Bu Sylvia. Nah, oke, mungkin Bu Silvia bisa sedikit menambahkan nih dengan pengalaman dengan anak laki-laki ya gitu. Karena saya kebetulan dua anaknya perempuan, nah, mungkin bisa memberi ini Bu, memberi apa ya? Seperti apa sih overnya anak laki-lakinya Bu Silvia? Ibu Ayu saksi saksi hidup soalnya ya. Eh, anak saya yang pertama itu sempat didiagnosa apa sih namanya suspek autistik di usia 6 bulan karena nggak ada respon waktu itu dan makin berjalan usia yang diagnosa itu bukan spesialis anak tapi langsung terapi okupasinya waktu itu di Jogja. Eh, dan saya langsung terapi apa integrasi sensor integrationnya okupasi dan beberapa terapi lain yang waktu itu saya ikuti sampai 1 tahun, usia anak saya 1 tahun, jadi 6 bulan ya berjalan, seminggu 3 kali. Sampai di usia berapa tahun itu masih nyisa, jadi ada apa sih nah residu dari gejala yang didiagnosa di awal itu. Jadi pas usia 3 tahun saya terapikan kembali, kan jadi kesadaran awal kenapa kemudian saya memperbolehkan dia main ekstrim-ekstrim itu sebenarnya di sana karena kami nomaden gitu berpindah-pindah. Kitanya harus aware dulu ya Bu Ayu ya. Tadi Bu Ayu bilang apakah kalau dari yang tadi Bu Ayu sampaikan di awal gejala-gejala itu nggak ada sih di anak saya. Cuma memang makin besar apa sih namanya motoriknya itu makin tidak terkontrol gitu. Jadi memang lebih ke apa sih namanya perilaku malah yang kelihatan yang ada sedikit sensitif itu yang kedua kayaknya ya. Ya, Jadi memang kayaknya sebenarnya ini masalah yang genetik ya. Si Razi itu agak sensitif dengan taktil. Jadi kalau pakai kaos dalam yang agak apa nggak disetrika itu gatel dia. Jadi nggak mau pakai yang ini terus dia milih sendiri baju yang agak apa licin. Nah itu baru mau dia pakai. Jadi sebenarnya ada beberapa hal sana. Jadi memang kita perlu paparkan ya kayak Bu Ayu tadi ya beberapa permainan yang justru ketika bermain itu kita bisa lihat sejauh mana gangguannya anak kita gitu. Jadi kalau saya ngeliat di sana, kenapa kemudian pada tahun 5 tahun pertama anak saya yang pertama itu nggak pernah saya kasih sendal kecuali jalan. Jadi dia pakai barefoot itu aja. Jadi biar dia merasakan perbedaan tekstur ya. Sampai sekarang di usianya yang berapa hampir 11 ini masih Messi, jadi masih nyisa. Beberapa gejala itu akan terus tampak, beberapa gejala itu akan terus tampak gitu ya. Dan itu kalau memang kita paham ya harusnya diantisipasi. Tadi yang Bu Ayu bilang. Jadi jangan takut untuk ibu-ibu yang dan calon ibu-ibu gitu ya. Perlu dikhawatirkan ketika kemudian anak-anak ibu itu ngangkat kaki saat jalan di lumut, ya gitu ya. Bukan anaknya itu pembersih, bukan. Ibu-ibu harus curiga bahwa itu ada gangguan sensor motornya, seperti yang Bu Ayu jelaskan tadi. Gitu ya. Kalau laki-laki ya memang fitrahnya cari roti-roti, ntar diajak ngobrol. Jadi kalau anak laki-laki memang apa sih namanya fitrahnya di motorik ya, jadi lebih lincah. Dan Bu Ayu saksi hidupnya bagaimana anak saya gelayutan, saya perbolehin apa naik teralis ya yuk, naik teralis sampai tinggi, terus jalan dengan tangan bukan dengan kaki gitu ya di atas di sebelah tembok. Jadi memang ada gangguan vestibular juga memang. Jadi kalau jalan itu sering kesandung, keserimpet, jatuh gitu. Dan makin kesini alhamdulillah makin baik. Jadi memang proses terapinya itu sebenarnya nggak harus terapi ke profesional sih kalau kita tahu triknya ya. Gitu. Jadi kayak misalnya
ketika yang kenanya itu gross motornya gitu, motorik kasarnya gitu, berarti memang kemudian dilatih kekuatan otot kaki tangan yang menunjang gross motor. Tapi kalau fine motornya atau motorik halusnya berarti nyabut, nggak usah beliin juga mainan edukasi yang mahal-mahal itu, ajak aja nyabut rumput gitu ya. Terus apa sih, yuk ngupas telur ya, yuk ngupas telur, cangkang telur gitu. Terus main main yang membuat anak itu apa sih namanya, menggunakan ujung-ujung jari. Jadi sensitivitas saraf di ujung-ujung itu jadi lebih terasa. Jadi nggak perlu kita beli mainan edukasi yang mahal-mahal itu yang harganya sampai jutaan kalau nggak ada uang. Main aja ke halaman, minta anaknya nyabutin rumput satu-satu, nyobek tisu gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang nyobek tisu tuh mau usah dimarahin. Dia sebenarnya lagi sedang mengasah motoriknya juga, sensitivitas motoriknya juga. Masukin benda ke mulut. Nah, yang walaupun perlu diwaspadai adalah ketika masih memasukkan benda di mulut itu setelah usia 2 tahun. Nah, itu kan fase oral motornya kan udah lewat. Sama dan ketika anak-anak mengenal MPASI gitu ya, jangan buru-buru suapin air. Dia nggak tahu oral motornya gimana tuh. Jadi kalau misalnya makan padat terus dikasih minum, dia akan cenderung mendorong makanan itu dengan minuman, bukan dengan kekuatan rahangnya untuk dorong makanan ke dalam. Jadi ya, kalau pas lagi makan, jangan sering-sering disodorin minum. Nah, itu sebenarnya itu kan hal-hal simpel ya, yang kalau kita amati di kehidupan hari-hari itu tuh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Cuma kita nggak aware aja. Kita tergoda oleh obat-obatan, tergoda oleh main-mainan mahal yang diklaim. Padahal ya nyobek kertas, motongin sayur di itu. Jadi kalau Bu Ayu lihat anak saya itu pinter masak juga yang cowok. Jadi dia mutikin apa sayur ya, yuk mutikin sayur Yang satu-satu pertama gitu. ya, Apa yuk? yang pertama. Si Ryan. Hmm. Ya itu bentuk terapi sebenarnya yang jadi kalau saya di dapur itu saya libatin dia. Bisa lihat. Kalau Yang saya kayak ibu, kalau mm-mm. saya ke Asma minta tolong petikin ya. Iya, iya begitu gitu. Jadi yang cowok yang pertama itu dia bermasalahnya di gross motor, apa tuh sorry, bermasalahnya di fine. Jadi motorik halusnya yang kurang kasar. Yang kedua ini motorik halusnya bagus banget. Tapi yang motorik kasar kebalik ya. Oh, yang pertama itu motorik halusnya yang bagus. Yang kedua itu motorik kasar. Jadi kalau disuruh ngambil yang kecil-kecil dia frustasi gitu. Yang kedua ini, nggak mau gitu dia bilang. Tapi yang pertama itu dia pinter jahit, kemudian masukin barang-barang kecil itu pinter banget karena kelewat stimulasinya ke arah sana. Jadi memang perlu waspada ya. Jadi memang apa sih namanya, sensorik itu biasa bukan diagnosa tunggal sama dengan speech delay ya, Yu ya. Jadi biasanya dia akan menyertai gangguan lainnya, kecuali memang kemudian integrasi sensorinya itu cukup mengganggu sehingga dapat didiagnosa sebagai gangguan utama. Ya, misalnya nih ada, dan biasanya tuh berkaitan dengan sistem saraf, biasanya gitu. Saya sedikit menambahkan ya Bu Ayu ya. Tapi tadi penjelasannya Bu Ayu sebagai praktisi ini banyak banget membuat saya insight sih. Oh iya ya, kenapa kita nggak mengaktifkan kembali itu gitu. Di psikologi kan kita punya psikologi bermain yang harusnya arahnya ke arah sana gitu ya, lebih seperti itu gitu. Itu aja Bu Ayu mungkin tambahan dari saya. Makasih Bu Ayu, Sama-sama ilmunya ya. bermanfaat sekali hari ini. Jadi ada yang saya highlight juga dari penyampaian Bu Sinta, yaitu jangan bentar-bentar ngambil, oh ya udah shortcut, oh beli mainan aja ya gitu. Tetapi sebenarnya kita coba meningkatkan kepekaan diri kita, apa nih di sekitar rumah yang kemudian bisa kita optimalkan seperti itu. Kita manfaatkan tadi, bukankah dari video yang terakhir tadi ya, itu hal-hal permainan yang sebenarnya ada di sekitar kita, manjat pohon gitu. Insya Allah masih lah ada gitu. Kemudian, oh ya memang ada beberapa permainan yang mungkin ada di playground kalau misalnya sudah mulai jarang seperti itu. Jadi permainan-permainan yang sebenarnya termasuk pada dasarnya ini, libatkan anak dalam bermain. Jadi gini, kadang-kadang yang kemudian perlu jadi catatan adalah orang tua ataupun kemudian orang dewasa merasa sudah ngajak anak bermain. Ya dia main gitu, tapi kemudian orang tuanya fokus perhatiannya tidak di bermainnya gitu.
Tetapi bandingkan dengan, yuk kita ngajak main, betul-betul anak diobservasi. Oh, dia kayaknya ini nih, apa namanya, motorik halusnya tadi ya, mungkin Bu Silvia sudah bisa membedakan anak pertama seperti ini, anak kedua seperti ini. Dua hal yang kemudian berbeda. Apa yang perlu dikembangkan? Apa yang kemudian perlu ditingkatkan seperti itu? Oh, anak ketika misalnya menginjak rumput. Nah, ngomong-ngomong soal menginjak rumput, memang ketika dibawa ke keluarga besar, ini beda lagi gitu. Ada keluarga tertentu yang kadang lebih banyak apa namanya, lebih banyak khawatirnya. Hati-hati gitu kan, nanti ada apa namanya, ada kemudian mungkin benda-benda tajam dan lain sebagainya. Pada dasarnya maksud dari larangan keluarga lain ya selain orang tua ataupun orang terdekat yang pengen menterapi misalnya itu baik. Nah, tapi artinya gini, kita selaku orang yang punya tujuan, nah ini kayaknya perlu nih distimulasi nih, misalnya kakinya misalnya gitu. Nah, pastikan alatnya aman gitu. Nyari rumput kan ya ada yang memang ya lingkungan-lingkungan kan bervariasi ya. Kalau sekarang kan rumput sintetis juga ada ya gitu. Itu kalau pas misalnya memang main di tempat-tempat umum. Tetapi kalau misalnya memang kita punya halaman, oh ini batu seperti apa, kerikil seperti apa, batu biasa, kerikil itu sudah lain lagi teksturnya. Belum lagi kemudian ke pasir dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa Ini banyak enak hal Mbak, yang pedes perlu Mbak, sambal. double Bu. Oke, saya rasa banyak hal di sekitar kita yang kemudian sangat-sangat bisa dieksplor. Salah satu tujuan dari kemudian materi ini adalah apa? Meningkatkan sensitivitas kita. Baik tadi ya materi kemarin, materi sekarang maupun nanti materi yang akan disampaikan Bu Made, meningkatkan sensitivitas kita terhadap apa-apa sih yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana mengembangkannya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayub ya. Bu, bagaimana? Kenapa ada anak yang gangguan sensori memiliki wajah sama atau 1000 wajah itu penyebabnya apa? Tadi sudah disampaikan tadi namanya adalah Down syndrome. Penyebabnya apa gitu? Yaitu ada kromosom yang berlebih, kromosom 21. Jadi yang disebabkan dengan akhirnya apa nih? Penyebab gangguan kromosom 21 ini beberapa penyebabnya adalah keterlambatan dalam segi mental, fisiknya, mentalnya, kemudian kecacatan. Jadi kadang ngomongnya pun uh, tidak jelas, perlu usaha lebih untuk kemudian bisa menyampaikan apa yang kemudian bisa disampaikan. Contoh, kalau saya tuh keinget, saya lupa ya, kalau teman-teman yang nonton drakor mungkin tahu loh apa nama filmnya. Ketika dia sudah dewasa, ternyata dia bisa kok menyampaikan seperti hal, dia bisa berbahasa seperti halnya orang normal. Tapi tentu saja dia pastinya sudah melewati terapi yang cukup panjang. Gitu. Tetapi bagaimana dengan anak yang kemudian tidak diterapi? Seperti itu. Oke, kurang lebih semoga bisa sedikit menjawab. Novi, raise hand kah? Oke, Bu, silakan Novi. Bu, saya kan suka nonton IG sama YouTube. Itu saya lihat Amina Bu, Amina anaknya Atta Halilintar. Dia tuh kayak diajarin kayak mainan becek-becek gitu loh Bu. Entah jelly, entah apa, pokoknya ya nepuk-nepuk atau gitu. Itu termasuk juga Bu ke apa? Sensori integrasi terapi. Kita tidak mengatakan itu namanya teori sensori integrasi, tidak. Tetapi dia melatih sensori, iya, gitu. Contoh, pada hari ini anak saya ceritanya lagi buat Play-Doh. Jadi dia si anak yang usia 9 tahun cari tutorial gitu kan, dia gabut gitu kan. Jadi gabutnya tuh cari-cari kreativitas, buat Play-Doh, pegang apa namanya terigu, diul-ul dan akhirnya jadi permainan. Bagi anak yang punya gangguan dari segi apa namanya taktilnya, dia kurang mau megang hal yang benyek, kayaknya kesannya jijik, itu nggak mau. Seperti itu. Nah, sementara itu kan perlu dilatih. Seperti itu. Nah, artinya Amina, anaknya Atta Halilintar, orang terdekatnya ya entah ibunya ataupun ayahnya itu sudah punya edukasi yang cukup baik untuk kemudian melatih sensori anak
Seperti itu. Itu sih, bukankah dulu sebenarnya kadang gini ya, mainan kita tanah. Masak-masakan itu kan ngulek-ngulek ini ya, ngulek-ngulek daun gitu kan, diulek-ulek di batu gitu. Batu, daun itu kan benda-benda yang sebenarnya berbeda. Lain halnya ketika kita main masakan, tapi mencetnya gadget. Kan ada juga tuh eh, permainan games yang seperti itu. Lain sekali gitu. Lain sekali seperti itu. Tuh. Itu mungkin Ovi terima kasih sudah menyampaikan Sama satu temuan di. lagi Bu, Oke, silahkan. eh ini kan kan agak-agak jauh sih Bu. Ini kan kalau anak dan remaja misalnya ya Bu ya, karena kepekaan orang tuanya dan diterapi terus ya bagus lah Bu. Tapi bagaimana dengan anak yang memang orang tuanya tidak peka Bu? Apakah kemampuan seperti kayak ketidakseimbangan gitu tuh pengaruh nggak Bu? Atau akan hilang dengan sendirinya Bu ketika dia sudah dewasa? Saya punya teman gitu Bu, soalnya menurut saya dia tuh nggak bisa jalan lurus Bu. Ada aja yang ditabrak, nabrak tiheng, nabrak wagon, jadi badannya tuh sering biru-biru gitu Bu. Itu Ya. bisa terbawa nggak Bu sampai dewasa? Kasih Bu. Eh, sangat bisa, sangat bisa. Itu sebabnya sebenarnya kalau sudah agak dewasa sebenarnya sudah terlambat. Dari Prof. Hardiono ya, itu saya belajarnya adalah beliau menyampaikan kalau sudah tua gitu, sudah agak terlambat gitu, karena kan sudah agak lebih menetap. Badan kita lebih sensitif gitu, distimulasi kan sudah pada usia-usia di bawah ya, ya tadi ya anak, apalagi kalau misalnya lebih kecil lagi seperti itu. Sebenarnya efeknya apa sih kalau misalnya tadi orang nggak punya gangguan keseimbangan? Kan tadi dia apa ya istilahnya ketika menerima suatu serangan tiba-tiba itu kan badannya nggak ini, badannya kurang elastis. Efeknya apa? Mudah cedera. Orang mudah cedera kan mudah punya potensi juga masalah kesehatan lainnya, mudah terluka. Iya, kalau kalau kenanya otak bagaimana? Kenanya kepala kan itu lebih panjang ceritanya, sehingga hal-hal yang kecil yang memang harusnya sensori itu berkembang dengan baik memang sebaiknya dituntaskan. Betul, ini tidak bisa 100% hilang. Ketika sudah diterapi tidak 100% hilang. Tetapi yang sangat-sangat mengganggu itu minimal derajatnya terkurangi. Seperti itu. Yang awalnya nih nggak bisa duduk diam sama sekali misalnya. Nah, ternyata setelah diterapi bisa nih 20 menit bisa. Terus terapi terus, oh ternyata sudah bisa nih 40 menit. Masih sih gerak-gerak tuh masih, tapi kemudian geraknya sudah jauh lebih terkontrol, berbeda halnya dengan dia kemudian sebelum diterapi. Seperti itu. Maka tadi betul kata Bu Sylvia, apakah harus diterapi langsung oleh OT? Bu Sylvia kebetulan memang punya ilmunya seperti itu. Jadi sensitivitasnya Bu Sylvia kemudian melihat oke, anak ini perlu dikembangkan poinnya ini nih. Jadi bisa sendiri, anak istilahnya bisa dihandle oleh orang tuanya sendiri. Tetapi seandainya nih kita ragu, kira-kira apa saja nih yang kemudian perlu untuk dikembangkan dari diri anak, ya silahkan satu dicek kepada orang yang ahli, kan keluar nih kira-kira mana nih poin-poin yang bisa dimasukkan. Nah, setelah itu silahkan bisa diterapi baik oleh orang yang ahli, dicampur juga adalah penanganan dilakukan di rumah seperti itu. Yang repot itu adalah ya tadi yang kemarin sempat kita bahas ya, ketika orang tuanya hanya denial seperti itu, merasa bahwa anaknya enggak kok, itu normal, memang anak laki-laki nggak mau diem itu normal seperti itu. Nah, kalau hanya dibiarkan begitu saja kan itu yang kemudian kasihan. Efeknya panjang nantinya. Itu baru satu gangguan, belum hal yang lain. Tapi tadi terima kasih Novi sudah menyampaikan. Karena memang saya di orang dewasa saya sempat sih menemukan bentar-bentar jatuh, ada aja lukanya seperti itu. Jadi kadang bahkan dia tidak sadar kenapa dia luka, tahu-tahu luka seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya punya gangguan-gangguan kesehatan lainnya, luka itu berbahaya. Jadi maksudnya kalau bisa harus menjaga diri jangan sampai terluka seperti itu. Nah itu, tapi makanya dari sejak kecil itu kalau bisa itu sudah distimulasi ya, agar anak itu punya kemampuan untuk kemudian ya tadi tahu arah, kemudian tahu bagaimana menjaga keseimbangan dan menjaga diri. Oke.
Terima kasih Novi. Silahkan mungkin yang lain, kita masih punya waktu Ya Bu, 10 menit. Bu Ya, izin bertanya, bagaimana untuk anak usia sekolah, dia itu fokusnya kurang, gampang ke distract. Tapi untuk nilai pelajaran, untuk dia menyerap pelajaran, mengerti pelajaran itu bagus. Itu bagaimana itu Bu penanganannya? usia SMP atau SD, Oke. SD Bu. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan terdistraktnya contohnya seperti apa? Kebetulan anak saya sendiri ini Bu. Ya, lebih Iya. spesifikkan. Jadi dia itu kadang-kadang dia misalnya melihat sesuatu. Misalnya nih gurunya pakai bros yang menarik hatinya, terus dia pasti tanya itu apa. Setelah diberikan jawaban, dia selalu bertanya lagi. Bertanyanya itu kalau dia belum puas, dia belum merasa puas dengan jawaban itu, dia akan terus bertanya gitu loh. Gurunya aja sampai kewalahan gitu. Nah, ke distract-nya seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba dia lagi belajar, anak saya tuh lagi belajar, dia terlintas pikiran apa gitu, dia langsung ngomong, oh itu tadi begini-begini, kemarin lagi begini-begini, begitu Bu. Oke. Memang perlu lebih hati-hati sekali ya dalam menilai mudah terdistrak. Contohnya seperti ini. Bisa jadi anak bukan terdistrak tapi memang punya curiosity yang tinggi gitu. Dia punya banyak yang kemudian dia ingin sampaikan. Nah, salah satu kalau saya memandangnya ini hal yang berbeda. Contoh, untuk anak model seperti ini, ketika ia dipuaskan di rumah, keingintahuannya, segala pertanyaannya dipuaskan di rumah, dan ada kesepakatan yang kemudian perlu disampaikan. Dek, kalau misalnya di kelas guru lagi menyampaikan, dengarkan baik-baik. Nanti kalau mau bertanya, silahkan waktu pas sudah saatnya bertanya. Jadi tidak setiap saat misalnya motong seperti itu. Tidak setiap kan sudah cukup mengganggu ya kalau misalnya Bu begini, Iya, Bu begini. iya. Akhirnya Bu menyelesaikan sebuah materi tetapi hanya menjawab merespon dari anak ini. Nah, itu sebelum kita kemudian menjudge ya, oh anak ini mudah terdistrak, mungkin kita perlu mengecek terlebih dahulu seperti itu karena kadang-kadang pernah menemukan juga anak model gini tadi mungkin bisa jadi tapi saya kurang tahu ya Bu Rosa. Yang pernah saya temukan memang si ibu ini sibuk, ibunya anak ini sibuk gitu sehingga akhirnya dia banyak bertanya kepada orang yang sekiranya ya udah nih ini mumpung ada orang nganggur nih gitu kan gurunya misalnya dia menganggap seperti itu. Bu, nganggur nih ya saya tanya keluarkan semua apa yang kemudian di kepalanya seperti itu. Nah mungkin seperti itu Bu Rosa, semoga bisa sedikit menjawab. Oh iya Bu. Karena masalah anak saya ini itu aja satu. Anak saya ini kan Bu, diagnosis tegak berdiri ADHD yang SD ini, kelas 8 ini. Jadi makanya kenapa dia sampai sekarang masih di kelas inklusi, ada temannya sudah bisa ke kelas reguler, full kelas reguler, kalau sekarang inklusi campur reguler. Dia nggak bisa full di reguler, menurut guru-gurunya, ya itu tadi dia gampang ke distract, fokusnya itu kalau untuk pelajaran dia bagus, tapi ya itu gampang bertanya. Dan kalaupun misalnya gurunya menerangkan pelajaran belum selesai, dia udah bertanya gitu loh, bertanyanya dan terus-terusan gitu. Jadi saya juga bingung ini untuk masalah yang ini penanganannya kayak apa? Apa saya harus terapi lagi? Kalau dulu waktu itu kan dia memang di awal-awal dari umur dia 3 tahun sampai 5 tahun itu saya terapi okupasi, terapi diet sampai sekarang masih, tapi sudah saya kurangin. Untuk yang satu ini dianya itu yang sering bertanya di rumah juga, padahal kalau sering bertanya selalu dipuaskan. Dia bertanya sampai dia puas akan saya jawab, papanya jawab juga gitu loh. Jadi saya ini juga bingung apa harus terapi lagi gitu loh. Oke,
Mungkin Bu Sylvia bisa menambahkan nih terhadap temuan kasus di Bu Rosa nih Iya. terkait anak yang kemudian mudah terdistrak seperti itu. Ya. Ini kan tegak diagnosanya ADHD ya, berarti attention deficit berdiri, apa tuh namanya, terus konsentrasinya, berarti kan ada dua hal yang terpenuhi, kurang konsentrasi dan banyak gerak, berarti ya. Dua itu Iya, yang tegak ya, berarti kalau iya. memang udah terdiagnosa ADHD. Jadi harus ada dua jenis terapi yang bisa mengakomodir naiknya konsentrasi dan turunnya hyperactivity. Gangguan ini biasanya memang tidak mempengaruhi fungsi kognitif. Jadi kalau memang anaknya pintar ya pintar secara kognitif. Cuma hanya akan terhambat pada beberapa bagian tertentu nanti. Biasanya sih nanti di beberapa penelitian itu memang nanti akan cenderung kurang maksimal pada mata pelajaran matematis, IPA, MIPA gitu nanti ya. Itu beberapa jurnal itu ngomongnya seperti itu. Nah, tadi usia berapa? 11 ya kalau nggak salah tadi ya? 8, Bu. 8. 8 tahun. Iya. 8 tahun, tegaknya di usia berapa diagnosanya? 3 tahun. Sama juga ya berarti ya. Nggak ada Iya, Bu. progres yang udah yang Mbak yang utama itu apa Mbak progresnya? Evaluasi. Progresnya itu kalau dulu dia suka loncat-loncat, suka tantrum, sekarang sudah enggak. Ya memang Loncat-loncat. kalau Mm-mm. beberapa gangguan itu akan ada gejala sisa Mbak. Jadi memang nggak bersih banget. Namun akan cenderung apa ya minimal dengan bertambahnya usia. Kalau saya pikir sih ini kan aku sama Ayu nggak ini ya, aku sama Ayu nggak memeriksa langsung. Kami hanya dengar cerita dari Mbak gitu ya. Iya. Saya pikir itu bentuk dari seeking attention-nya dia ya. Iya. Karena biasanya untuk ADHD sendiri apakah kemudian dia bertanya itu sampai dengan sambil lari-lari atau cenderung mengakuisisi satu person saja? Tuh, bisa tuh. Iya. Gimana? Dia nanyanya sambil ke semua orang atau cuma ke gurunya doang atau ke siapa gitu? Kalau gurunya itu misalnya dia kasih pertanyaan tidak bisa menjawab, dia ke guru yang lain Dengan pertanyaan yang sama. dengan Jadi pertanyaan ada yang sama. obsesif juga ya. Ada Iya, faktor obsesifnya dia terhadap hal yang ingin dia ketahui ya berarti ya. iya, Oke, iya. di usia 8 tahun ya. Oke, ini katanya tadi anaknya pintar. Boleh tahu saya ada pernah tes IQ? Tes IQ belum. Oke, mungkin saran pertama Saya menilai ini itu cuman dari nilai-nilai rapotnya dia dan laporan dari guru. Saya selalu bertanya ini gimana Nanti dijelaskan kita seperti minta itu. Pak Yoga untuk cek IQ ya, karena memang ada beberapa, ya Pak Yoga kan psikolog pendidikan ya Bu Ayu ya, paham banget dengan kasus-kasus begini gitu ya. Beberapa anak dengan IQ tinggi memang punya warna dari obsesif pada satu hal gitu. Jadi untuk bilang bahwa dia dengan gejala ADHD kemudian punya kemampuan kognitif yang tinggi gitu, itu harus dibuktikan dengan tes IQ. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini ininya bagus. Bisa jadi Oh iya. memang kemampuan dia beradaptasi itu baik gitu loh. Kemampuan dia beradaptasi itu baik sehingga dia bisa untuk mengikuti pelajaran. Nah, mengikuti pelajaran dengan diagnosa ADHD-nya tadi di usia 8 tahun itu kemudian nilainya bagus, itu artinya dia sudah cukup mampu untuk menjalankan tugas perkembangannya di usia itu gitu loh. Kalaupun ada gejala sisa dari ADHD-nya tadi, itu bukan menjadi perhatian utama lagi. Iya. Ya. Iya, Jadi Bu. memang kalau misalnya perlu nggak diterapi kembali gitu. Kalau memang Mbak ngerasa itu perlu banget diterapi kembali, lihat di bagian mana yang perlu diterapi. Dinaikkan konsentrasinya, dinaikkah atau ADHD-nya yang mau diturun hiperactivity-nya yang diturunkan gitu. Iya. Lebih ke sana sih Mbak. Iya. Jadi kalau memang dirasa dua-duanya belum, namun seiring dengan bertambahnya waktu nanti ya, itu akan berkurang dengan sendirinya ya. Walaupun nanti gejala sisa itu tetap ada. Jadi nggak sampai tuntas itu biasanya itu nggak sampai tuntas pada usia hampir remaja itu nanti biasanya gejala sisa akan tetap ada. Itu mungkin Mbak mau Ya. nambah.
Baik, Iya. terima kasih Bu Sylvia. Oke. Eh, Pemaparan Bu Sylvia yang pertama adalah perlu dilakukannya tes IQ. Jadi kita tidak berasumsi hanya dari rapor, menambahkan ya, itu menguatkan. Jadi bagian dari menguatkan Iya, iya Bu. intelektual adalah tadi dilakukan tes IQ. Kemudian yang kedua adalah bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Ketika tadi kan pernah didiagnosanya 3 sampai usia 3 tahun. Nah, padahal kan kemudian dalam 2 tahun sudah ada perkembangan-perkembangan tersendiri seperti itu. Nah, silahkan untuk kemudian misalnya nih dilakukan kontrol kembali karena kan sudah banyak nih yang berproses dalam sekian tahun seperti apa. Jadi kita punya gambaran kondisi terkini dari anak itu sendiri dan silahkan itu menjadi bahan evaluasi. Apa nih tadi yang Bu Sylvia sampaikan? Hiperaktivitinya kah atau tentang konsentrasinya yang kemudian perlu untuk ditingkatkan. Seperti itu, Bu Rosa. Iya, Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Nanti saya ketemu sama Pak Yoga. Penuhi Pak Yoga. ada lagi teman-teman yang kemudian mau disampaikan? Jadi hari ini menarik sekali ya kita mencoba lebih dalam ke masing-masing gangguan. Jadi gangguan pervasif maupun kemudian hari ini gangguan sensori ini apalagi dengan tadi misalnya contoh ada autis itu memang gejalanya mirip seperti itu. Tinggal mana nih yang kemudian mau diselesaikan lebih dahulu untuk kemudian anak ini berkembang lebih baik. Semuanya mau diselesaikan nggak bisa. Tadi ya Bu Rosa sampaikan contoh dari usia 3 tahun begitu tahu diagnosa sudah ada nih terapi-terapi dan ternyata ada kok progres yang kemudian anak itu tampak berbeda, contoh tantrumnya berkurang. Kalau dulu campuran mungkin konsentrasinya susah, duduk diamnya tidak ada tantrumnya dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu dan juga ada terapi, ada perilaku-perilaku yang kemudian sudah menjadi lebih baik seperti itu. Oke, insya Allah ternyata waktu cukup gitu. Pak Yoga, apakah sudah ada bukti akhir ataukah kita Ya, perlu foto sudah kembali? sudah sesuai jamnya Bu. Oke, Nah, siap. Terima kita kasih foto bersama teman-teman. dulu ya Bu ya. Foto lagi? Foto lagi. Nah, silakan Oke, Pak silakan Ronya teman bisa on Maria cam. juga bisa open cam seperti itu. Ya, boleh Teman-teman on yang cam dulu kemudian sebentar. Kita mau foto dulu kemudian bersama. terima kasih Ayub Ya, sudah hadir oke. menyimak. Yaslin, terima kasih. Baik. Oke, Oke, kita Stefan, foto, sebentar Pak. ya foto Oke, speaker, cukup. no, yang speakernya dulu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, oke, sekarang Sudah. bareng-bareng. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, sudah Bu. Terima Terima kasih kasih Bu Ayu. teman Bu Rosa sudah menyempatkan Ya. hadir. Terima Makasih kasih Bu Ayu. juga Bu Ayu ilmunya. Banyak saya tercerahkan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah offline ya Rabu depan, semoga dimudahkan seperti itu. Kalau misalnya nanti memang tidak bisa ikut sampai full tidak mengapa nanti Bu Rosa, karena memang yang salah satu tujuan utama dari mata kuliah ini adalah bagaimana edukasinya untuk meningkatkan sensitivitas kita seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat berakhir pekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.